Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khobar khamsatu asya summun qatilun wa khamsatun ukhra tiryaku. Wonten salah setunggali hadis kitab Bapak Ibu Akbar riwayat wonten 5 perkara satu asya, ada 5 perkara yang mana sumun qatilun, 5 perkara itu menjadi racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra, dan yang 5 yang lain itu menjadi tiryakuha, menjadi penawarnya. Jadi ada 5 perkara ini merupakan racunnya, dan yang 5 perkara yang lain itu menjadi racun penawarnya. Nopuan 5 perkara niku yang menjadi racun dan penawarnya. Yang pertama fatdunya sumun qatilun. Yang pertama dunia. Dunia niki termasuk racun yang mematikan. Fasuhdu tiryakuha. Zuhud itu termasuk penawarnya. Jadi bukan berarti dunia niku dilarang ngoten mboten. Apa dunia itu jelek ngoten nggih mboten. Cuman dunia itu bisa membunuh bagi siapa? Bagi orang yang tidak kebal. Mboten kebal terhadap racun tadi, atau bagi orang yang tidak punya penawarnya niku wau. Kalau orang niku kebal, ingin racun, minum racun, kebal, maka nggih mboten napa-napa. Atau punya penawarnya, penawar dari racun tersebut, maka ya tidak ada kejelekan pada racun tersebut. Sama seperti dunia niki, entah masalah kekuasaan, entah masalah popularitas, entah masalah ujian, apa wae, segala hal yang urusan duniawi ini itu termasuk racun yang mematikan. Bukan jelek boten, tapi bisa membunuh kepada orangnya selama orang tadi ini mboten gak ada penawar. Kalau orang tadi belum kebal kepada racun tersebut. Menawi tiyang niku kebal nggih mboten napa-napa, menter mawon. Contoh koyok nabi-nabi, banyak nabi-nabi yang jadi pengusaha, penguasa, jadi raja, jadi dagang, jadi macam-macam. Ini kan urusan duniawi semuanya. Tidak hanya melulu ngurusi syariat mawon para nabi. Nabi nggih wonten sing dadi pengusaha, wonten sing dadi raja, wonten sing dadi macam-macam. Itu kan urusan dunia. Jadi tidak hanya fokus kepada urusan dakwah saja. Karena itu juga menjadi media dakwah. Di dunia ini bukan perkara yang jelek, asal orang itu bisa memiliki penawarnya atau kebal kepada dahsyat racunnya. Kalau nggak sakit, ya mati tenan yang itu. Penawarnya nopo wau niku zuhud. Zuhud niku nopo kata tafsiran ulama dalam menafsiri, dalam mengartikan nopo sing disebut zuhud. Di antaranya Imam Junaidi menafsiri zuhud itu adalah menganggap kecil urusan duniawi dan menghapus pengaruhnya di dalam hati. Jadi
Jadi tiyang sing zuhud itu tiyang sing nganggep urusan duniawi niki alit, kecil, dan pengaruhnya urusan duniawi ini dihapus dari hati orang. Itu tiyang sing zuhud. Walaupun orang itu jadi penguasa, mboten napa-napa. Walaupun orang itu kaya raya, mboten napa-napa. Jadi bukan berarti orang yang zuhud itu orang yang tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki harta, tidak memiliki urusan dunia, itu yang dikatakan zuhud, bukan. Jadi orang yang zuhud itu orang yang tidak meletakkan urusan duniawinya di dalam hatinya. Walaupun dia menggenggamnya di dalam tangannya. Urusan duniawi, kekuasaan, urusan dunia ada di tangannya, dia miliki. Tapi semuanya ini tidak dimasukkan di dalam hati. Ini namanya tiang niki wau zuhud. Sebaliknya, wonten tiang tidak mengurusi urusan duniawi, ya gak dadi apa-apa ndek donya, ya gak duwe apa-apa, tapi pikiran hatinya yang ada di hatinya niku urusan duniawi tok. Maka orang seperti ini walaupun tidak digenggam di dalam kekuasaan tangannya urusan duniawi, dia tetap tidak bisa tetap dikatakan orang yang bukan orang zuhud. Jadi zuhud itu mboten saged dilihat dari zahirnya, tapi dari hatinya. Kalau orang itu hatinya bersih dari urusan duniawi, walaupun urusan duniawi itu ada di genggamannya, ada di kekuasaannya, orang itu tetap zuhud. Ciri-ciri yang zuhud, terus Imam Ghazali itu, ciri-cirinya orang zuhud itu ada 3 menurut pendapat Imam Ghazali. Yang pertama, adanya dan tidak adanya itu sama. Jadi adanya dunia pada miliknya, pada kekuasaannya atau dimiliki, dengan tidak adanya itu sami mawon. Ada orang punya popularitas, kenal, punya kekuasaan, dengan ketika dia tidak jadi apa-apa, jadi wong biasa. Ini podo ae dalam hatinya. Bukan berarti ketika dia punya popularitas dia bangga. Kemudian ketika dia tidak jadi apa-apa dia melas, itu enggak. Jadi dia ada popularitas, ada kekuasaan, ada pujian maupun dicela maupun dihina atau tidak ada, maksudnya kekuasaan itu tidak ada. Jadi ini sama. Jadi orang itu tidak ada pengaruhnya sama sekali di hatinya. Itu termasuk ciri-cirinya tiang zuhud. Jadi urusan duniawi wujudnya atau hilangnya adamnya tidak berpengaruh kepada hatinya, tidak berpengaruh kepada dirinya. Nomor kali Rasul Imam Ghazali, ciri-ciri tiang zuhud itu dipuji atau dihina sama. Karena dia nggak ngurusi wong, nggak ingin cari pujian, tidak ingin cari popularitas. Maka dengan orang dipuji ataupun dengan orang dihina itu nggak pengaruh. Orang memuji dia tidak berpengaruh kepada dirinya, orang menghina juga tidak berpengaruh kepada dirinya. Itu termasuk ciri-ciri tandanya orang itu zuhud. Yang ketiga tanda tiang niku zuhud, Rasul Imam Ghazali, hatinya niku selalu senang. Hatine niki selalu senang datang Gusti Allah. Kenapa? Karena zuhud niku nggih niku wau, hatinya diisi dengan urusan Gusti Allah, tidak diisi oleh urusan duniawi. Nah, hatinya selalu terisi urusan kali Gusti Allah. Loh, maka orang ini selalu senang kok punya urusan kalian Gusti Allah. Ini cirinya orang itu zuhud. Nek tiyang niku sik sumpek berarti gak zuhud yang. Dia mikir susah, mikir dunya, mikir anak, mikir utang, mikir sembarang, berarti tiyang niku ya dereng zuhud. Kenapa? Karena hatinya belum diisi, belum terisi dengan senang datang Gusti Allah. Yang lewis atine seneng wis eling gak eling urusan duniawi, maka tiyang itu sudah masuk kategori tiyang zuhud. Dan itu kategori yang dikatakan zuhud. Contohnya, makanya dari Imam Ghazali itu, hati ini itu sama seperti gelas kosong. Hati ini menungso itu sama kali gelas kosong. Dunia, cinta kepada dunia dan cinta kepada Gusti Allah sama seperti udara dan airnya. Hati ini diisi air pasti udara akan keluar. Kemudian kalau gelas ini
airnya dibuang, pasti udaranya akan masuk. Sama seperti hati manusia. Kalau hati manusia itu terisi oleh cinta kepada dunia, maka cinta kepada Allah akan keluar. Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah, maka cinta kepada dunia akan keluar. Ghazali mengibaratkan hatinya manusia itu sama seperti gelas yang kosong. Cinta kepada Allah, cinta kepada dunia sama seperti air dan udaranya. Kalau wong itu cinta, gelas niku isi toyo, maka udaranya akan keluar penuh dengan air udara itu, gelas niku. Tapi sebaliknya ketika gelasnya yang keluar, maka udara yang akan masuk ke gelas itu. Tinggal kita samakan, kalau kita masih ada cinta kepada dunia, maka cinta kepada Allah akan keluar. Tapi kalau cinta datang Gusti Allah, maka cinta kepada dunia akan keluar. Imam Ghazali mengibaratkan zuhud atau tiang urusan kali Gusti Allah niku koyok tiang kate nang rojo ngoten lho. Kata Imam Ghazali. Wonten tiang kate petuk rojo, kemudian di gerbangnya pintu mau masuk ke istana dijaga anjing. Anggap anjing ini setan. Kemudian orang tadi memegang makanan, anggap roti. Ya, ketika orang itu mau ketemu datang rajanya supaya bisa ketemu dengan raja tanpa terhalangi oleh anjing wau ya napa? Maka roti wau diuncalno. Roti tadi dilempar sehingga anjingnya pindah nguber roti wau itu. Nah, maka orang ini nanti akan bisa masuk ke dalamnya. Lek uang itu si eman dengan roti mangko yang secuil tadi, maka dia tetap akan terhalang oleh anjing tadi. Sulit dia akan ketemu dengan rajanya. Tapi kalau orang itu rela melepas urusan dunianya, wis jarno diuncalno cek dipangan kiri, dipangan anjing tadi, maka anjingnya akan keluar. Akan pindah mengejar makanan tadi dan pintunya terbuka. Sehingga tiang niki wau saged mlebet manggi dhateng raja. Jadi ibarat kali Imam Ghazali, kalau orang itu sudah bisa melemparkan urusan duniawinya, maka pintu akan terbuka untuk dirinya. Tapi kalau orang itu masih mempertahankan dengan urusan duniawinya, maka sulit. Maka sulit untuk dia bisa menggapai usul cara bahasa torekot. Bahasa torekot usul, suluk, usul itu bahasa torekot. Sulit dia akan usul datang Tuhannya. Kenapa? Karena dia masih mempertahankan roti ini wau, sama seperti gelas ini wau. Tidak akan bisa terisi udara ketika ada air, dan ketika airnya dibuang, maka juga akan terisi udara. Hati nggak bisa dua-duanya masuk. Jadi dunia ini buatan jelek, selama orang itu bisa memiliki penawarnya atau orang itu kebal kepada racun. Nawarin apa? Zuhud gitu. Jadi kita nggak mencari pujian, kita nggak merisaukan ada atau tidaknya duniawi tadi, dan yang ketiga hati kita selalu tenang datang Gusti Allah karena itu tujuan hidup kita, bukan urusan duniawi. Yang kedua al-malu sumun qatilun. Yang kedua harta benda, dunyo. Iki racun yang mematikan. Wazakatu tiryakuha. Zakat itu menjadi penawarnya. Harta itu jelek mboten. Yang kaya itu dilarang mboten. Tidak ada larangan orang kaya itu, tidak ada. Kok seandainya orang kaya itu dilarang, maka tidak akan ada nabi yang kaya. Nabi Sulaiman kaya. Kemudian Nabi Ayub sebelum dipuji beliau kaya. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita niku kaya. Orang saja yang salah nganggep. Dianggap Nabi Muhammad niku miskin, tidak punya apa-apa. Lho terus sinten sugih Nabi Muhammad. Bahkan mas kawinnya Joko si Joko, mas kawin nikah kali Siti Khotijah niku pinten? 20 onta. 20 onta kalau kisaran sekarang hampir 1 miliar. Lah Joko duwe mas kawin 1 miliar niku kira-kira sugih napa melarat? Lah ukurannya kan sugih. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad miskin niku keliru. Nabi Muhammad itu miskin kenapa? Ada salah satu ulama di tafsir niku mengatakan orang kalau mengatakan Nabi Muhammad miskin itu suul adab katanya. Apa kok suul adab? Orang miskin itu orang yang butuh. Nabi Muhammad gak butuh. Ini menurut pendapat ulama niku di tafsir niku nggih. Menurut ulama yang lain
Kalau gak nyinggung. Tapi ada ulama yang keberatan kalau Nabi Muhammad itu dikatakan miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu orang yang butuh. Sedangkan Nabi Muhammad itu gak butuh nang dunia. Makanya mas kawinnya Nabi Muhammad itu ketika nikah dengan Siti Khadijah itu hampir 1 M, 1 miliar. Nah niki ana wong Joko duwe mas kawin rabi 1 miliar niku nggih lek gak sugih ya apa jenenge wong sing sugih kadang gak sampai 1 miliar mas kawin. 100 juta saja wis heboh, sudah dikatakan kaya. Apalagi Kanjeng Nabi Joko bukan hartanya orang tua 1 miliar. Kemudian nikah dengan istrinya beliau Siti Aisyah. Nikah dengan istri beliau yang lain itu rata-rata mas kawinnya 1 miliaran. Kalau diperus uang sak mangkin. 1,3 1,2 miliar mas kawinnya Kanjeng Nabi. Maka kaya Kanjeng Nabi ini. Cuman Kanjeng Nabi ini hidupnya sederhana. Beliau nggak mikir ngoten niku. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi itu pernah mendapat barang ghanimah rampasan perang. Kemudian beliau terima, kemudian beliau sedekahkan dengan jumlah berapa? 70.000 dirham. 70.000 dirham. Kalau mungkin 1 dirhamnya niku antara 200.000 sampai 250.000. 1 dirhamnya niku. Anggap hitungan gampang-gampangannya 200.000 1 dirhamnya. Kalau 70.000 dirham berarti 14 miliar. Uang sodako 14 miliar niku melarat napa sugih niku. Jadi sugih meskipun Siti Aisyah niku sugih. Diterima waktu itu barang rampasan perang diterima langsung disodakokan semuanya. Disodakokan semuanya pada saat ini Siti Aisyah poso. Ketika badhe buka tanglet nang barenge entene cuman susu ambek roti atos kering. Ana maneh mboten enten maneh. Jadi uang 14 miliar diterima langsung disodakono. Tinggare sederhana nikune, tinggare sederhana sodakoe, tinggare sederhana napa nggih kedermawanannya. Lek kita kan menungso zaman sakniki kan mboten dikelompok-kelompokno kan disodakono, jangankan 14 miliar, mulai teko 2 juta dikelompokno, 3 juta dikelompokno. Enteni sampai 14 miliar, gak 14 miliar, 14 miliar. Gak teko-teko. Sedangkan Siti Aisyah menerima 4 kan keluarganya Nabi itu menerima barang harta rampasan perang juga asal bagian. Ghanimah gitu. Nah, itu besar hasilnya nih. Nah, makanya pernah pada zaman Muawiyah Siti Aisyah dari Muawiyah dan dari sahabat itu ini mendapatkan barang rampasan perang sampai 70.000 dirham. Kalau 1 dirhamnya itu sekarang kata rata-rata kursi 200.000 atau 250.000 anggap 200.000 berarti 14 miliar. Disodakono kabeh. Ya kalau orang punya 14 miliar itu bukan orang miskin nih. Apalagi disodakono. Itu saking nunjuknya orang beliau itu sebenarnya kalau mau kaya ngurus gelem napa nggih? Gelem ngurusi donya iman sedekah wis oke. Keluargane Kanjeng Nabi niku oke. Saking urusannya Kanjeng Nabi niku mboten kersa urusan dunia. Jadi bukan miskin. Kenapa? Karena beliau milih hidup sederhana. Makanya ada satu ulama yang mengatakan suladab lek ngarani Kanjeng Nabi miskin. Salah satu ulama. Kenapa? Karena anggapannya orang miskin butuh, Kanjeng Nabi mboten butuh. Walaupun beliau punya harta disedekahno, entek sudah selesai urusan, enggak ada masalah. Tapi juga apakah salah yang sing uripe niku bergelimang dengan harta? Mboten napa-napa. Nabi Sulaiman bergelimang harta. Sayyidina Utsman bergelimang harta. Mboten napa-napa, tapi yang penting yang dimaksud racun dunia itu bisa membunuh ketika tiang itu tidak punya penawarnya, tidak punya obatnya utawa enggak punya kekebalannya. Kalau punya kekebalannya maka mboten napa-napa. Enggak ada larangan. Lah napa penawarnya harta niku zakat. Zakat. Ini nanti yang bisa menyebabkan harta itu tidak bisa atau tidak menjadi membunuh kita. Kalau tidak disodakoi, tidak dizakati, bisa menjerumuskan kita. Walaupun bahasanya membunuh. Jenengan mawon wis contoh.
Jenengan dengan kondisi ekonomi sak mangkin, saya tidak mengatakan kaya atau saya tidak mengatakan jenengan miskin, tapi yang pasti dengan ekonomi sekarang jenengan sak mangkin saged poso, jenengan sak mangkin saged ngaji. Detik ini jenengan poso, detik ini jenengan ngaji. Coba jenengan sak mangkin dikai harta. Misalnya jenengan paling sugih sak provinsi, sak Malang ngoten ae wis. Jenengan jadi orang terkaya Semalang, Malang Raya, Kabupaten Malang. Kira-kira detik ini tepak ngaji apa tepak keluyuran? Detik ini kira-kira jenengan tepak ada di masjid atau tepak ono di diskotik mungkin. Tepak poso apa tepak minum. Seandainya jenengan sekarang ditakdir kalau Gusti Allah wong paling sugih sak Malang ngoten mawon. Belum tentu. Belum tentu kadang orang itu ditakdir tidak. Bukan tidak. Ditakdir sederhana, pas-pasan, jamaah sergap, masjid sergap. Tapi ketika seandainya orang itu diuji dengan kekayaan, supaya jamaah keluyuran sing ngurusi bisnis lah, sing ngurusi inilah, bahkan bisa berfoya-foya. Kenapa? Ada yang digunakan untuk foya-foya. Sehingga tidak lolos. Karena kemiskinan dan juga kekayaan itu kan ujian. Orang dikasih miskin itu diuji, yang diparingi sugih niku diuji. Kadang orang itu lulus lek tepakan duwe, sergap ibadah, sergap poso, sergap jamaah tepakan duwe. Tapi ketika sugih nang masjid liwat kok. Neng terus. Ketika jamaah lek kober sembayang, lek kober niku untung-untungan niku. Itu belum tentu. Makanya banyak orang yang ya cok dihitung aku sugih tetap jamaah, ya berarti sugihnya kan sik sugih pas-pasan. Coba sugih sak provinsi misalnya. Oleh sugih sak Jawa Timur misalnya. Kira-kira sik sergap dalam masjid plenu ngoten. Napa kira-kira wis ucul ana ndek Australia, ana ndek Singapura. Jangankan golek masjid, golek restoran halal saja repot, mana golek masjid. Kira-kira lek jenengan ditakdir sugih ngoten kira-kira lulus napa mboten. Kita enggak tahu. Padahal di dunia ini namung sekedap. Mending ditakdir sing kita lulus. Terserah Gusti Allah pun. Bu ditakdir sugih, bu ditakdir gak duwe, pokoknya lulus. Jadi yang kita kejar niku bukan ujiannya, tapi yang kita kejar niku lolosnya. Gusti Allah ngersakaken kita ditakdir mboten gadang nggih monggo. Sing penting lulus. Ditakdir sugih nggih mboten napa-napa, sing penting lulus. Ditakdir gak duwe ngersulot tok. Gak lulus jenenge. Ditakdir sugih luyuran kok. Gak lulus iku jenenge. Saya kan sudah bersyukur alhamdulillah. Ya niku mosok rangkaian ujian gitu. Rangkaian ujian itu amalan kita niki. Jadi dunya kula pangsuli malih harta niku bukan perkara yang jelek, bukan perkara yang terlarang, tapi jangan sampai menjadi menjerumuskan kita. Carane ya napa nggih ada penawarnya, enggak ada obatnya niku wau. Kayak kita dereng kebal. Kebal mboten napa-napa. Kata orang yang ibadahi baik gara-gara dunia. Kata yang ibadahi sari gara-gara dunia. Baik dunia itu nyekel atau tepak mboten nyekel maksudnya. Gara-gara dunia niku maksud kula tepak nyekel kathah tiyang niku saya ibadahi juga tepak nyekel nggih kathah tiyang niku saya ibadahi. Makanya yang penting kita bukan mikirkan ujian kita miskin atau kaya, tapi yang kita pikirkan kita niki lulus dalam ujian. Jadi ketika yang diuji oleh Gusti Allah wonten di dunia masalah jadi harta niku racun yang membunuh dan zakat itu penawarnya. Zakat kalau zakat wajib jenengan tampakkan abdol. Kalian jenengan ditakdir sugih. Zakat itu 1 tahunnya 1 miliar misalnya. Zakat itu 1 miliar. Dunyane karo. Bagaimana menzakatkan niki? Jenengan tunjukkan. Perkara lek wajib, sedekah wajib itu afdolnya ditunjukkan. Diketokno. Lek perlu ngundang media pers diundang. Supaya apa? Bisa jadi dengan kita menunjukkan zakat kita menyebabkan tiang lain itu tiru. Wong sing sugih-sugih liyane kok akhirnya melok-melok mengeluarkan zakatnya. Itu kalau zakat wajib. Tapi kalau sunnah, sedekah sunnah, maka nggih niku sing termasuk orang yang mendapat naungan ya ketika di padang mahsyar
Orang yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, itu orang yang mendapat naungan ketika di padang mahsyar. Itu sedekah sunnah. Tapi kalau wajib zakat fitrah, jenengan tunjukkan. Zakat fitrah nggak usah sembunyi-sembunyi. Kayak menawa gara-gara kabeh wong zakat ketok, akhirnya sing gak zakat izin, akhirnya melok zakat pisan. Lumayan. Daripada sembunyi-sembunyi, akhirnya sing gak zakat. Kayak di kampung ini kan sing zakat pisan wis malian lah. Jadi malih perkara wajib disamarkan. Kalau perkara wajib, zakat wajib itu yang afdol ditunjukkan. Kenapa? Karena ada harapan ditiru oleh orang lain. Walaupun perkara sunnah, Ibnu Hajar niku dawuh, Ibnu Hajar nanti dawuh perkara sunnah itu lebih baik ditunjukkan atau tidak. Timbang-timbang saja. Ditimbang si dewi. Kalau ditunjukkan itu nggak ada riya dan nggak ada efeknya, datang tiang, maka ojo. Tapi kalau ditunjukkan itu nggak ada, walaupun nggak ada riya, tapi efeknya besar, tunjukkan saja. Misalnya contoh, guru sekolah, poso Senin Kemis, ditunjuk nang muridnya. Walaupun dia menunjukkan, tapi menyebabkan muridnya akhirnya niru. Muridnya niru, melok poso pisan ketok gurune poso, melok poso, maka lebih baik mana? Lebih baik ditunjukkan. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain itu melakukan kebaikan dan dia mendapat pahala. Misalnya contoh wonten tiyang jadi panutan, jadi guru misalnya, poso ditunjukkan. Seandainya sembunyi meneng ceketem di omah, meneng di kamar dikunci cekan wong ngeru misalnya, keikhlas, pahalanya berapa? 1. Tapi ketika ditunjukkan misalnya pamer oleh ganjaran, tapi yang meniru orang 10, maka pahalanya orang 10 ini juga datang kepada orang niku wau. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan anak niki wau poso. Atau gurune poso, akhirnya niru-niru melok poso. Sing niru wong 10, maka 10 pahala orang yang niru ini akan datang kepada orang yang ditiru tanpa mengurangi pahala orang yang meniru niki wau. Kalau hitung-hitungan ekonomi, untung sian rugi siji oleh 10 kan sik badi 9 sian. Daripada tiang itu menang dhewe ngelakoni ibadah yang tidak bisa menyebabkan orang lain meniru. Kata ibunya Kanjeng Nabi niku Said Hasan niku dawuh, "Idza amilta khairon," ketika kamu melakukan kebagusan, maka ceritakanlah. Supaya apa? Supaya ditiru oleh yang lain. Urusan riya usaha mboten itu urusannya hati. Kadang orang niku salah paham. Menunjukkan dianggap sombong atau dianggap riya. Mboten. Lek menunjukkan niku bukan riya atau bukan sombong. Tapi bisa jadi dapat pahala. Jadi contohnya dengan ada klambi anyar. Dengan klambi ini dengan gawe cap-cape aja dibuat. Bisa dapat pahala, bisa. Kenapa? Dalam rangka tahadus bin nikmat. Dawuh Gusti Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan dari nikmati pangeran yang kamu terima, fahadis, ceritakanlah. Gusti Allah menyuruh untuk menceritakan. Menceritakan itu napa? Dengan amal perbuatan jawareh, anggota tubuh. Gusti Allah mboten ngengken takaburo, sombongo, tapi ceritakan. Loh, ceritakan itu bisa dilakukan dengan lesan atau dengan tubuh. Sedangkan riya, sombong, itu perbuatan hati. Jadi kalau kita menganggap, mengklaim orang misalnya, wonten tiyang pamer, dohire nuduno, jenengan ngecap, oh itu elek atine, riya itu. Sebenarnya yang elek hati ini jenengan. Kenapa? Karena riya itu urusannya hati. Jenengan kok ro atine wong iku lho kan ngoten. Riya, sombong itu urusan hati. Bukan urusan tubuh. Lah kita orang lain kok tahu atine wong itu dan menganggap orang itu sombong. Sebenarnya yang sakit hati orang itu atau hati kita. Nah ini perlu kalau nanti kios bahwa orang itu ngaji akhlak kadang tambah nggak berakhlak. Orang ngaji, kalau nanti nyampaikan orang ngaji bab sombong itu kan bab akhlak. Ngaji bab riya itu bab akhlak. Tapi menyebabkan orang semakin tidak berakhlak. Kenapa? Karena mantun ngaji sombong, moro ngarani wong liya sombong. Mari ngaji bab riya, ngarani wong liya riya. Mari ngaji bab tomak, ngarani wong liya tomak. Padahal ngaji itu untuk dirinya sendiri. Aku wis termasuk kategori sombong atau mboten? Saya ini termasuk kategori riya atau tidak? Saya ini termasuk kategori
kabur atau tidak. Sama seperti jenengan belajar fikih ngoten kali. Jenengan belajar bab wudu. Mari ngoten wudu bareng ambek rencang lintune. Kira-kira jenengan tepak wudu, mari belajar wudu misalnya syarat rukune wudu. Rukunnya wudu, basuh wajah, basuh tangan, basuhnya. Mantun ngaji niku, kemudian jenengan wudu. Kira-kira ketika wudu jenengan niteni koncone apa ilmu yang jenengan dapat untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Pasti digunakan untuk dirinya sendiri. Oh, rukunnya wudu ada 6. Basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, basuh ini. Jadi ilmu yang jenengan dapat itu digunakan untuk wudu kita supaya benar. Belum pernah saya melihat di masjid ana wong wudu ndelok koncone. Ndelok koncone iki wudune bener apa enggak ya? Ana wong sembayang misalnya fikih, sembayangi bener, wa Allahu Akbar koncone sembayang meneng ae ndelok sampai salam. Apa sampean? Delok koncoku sembayangi sah apa enggak? Kan enggak ada. Delok koncoku sembayangi syarat rukune sah apa tidak? Enggak ada. Orang belajar ngaji fikih digunakan untuk menggunakan untuk dirinya sendiri. Wudu wis bener apa enggak? Sembayang wis bener apa enggak? Wong liya gak ngurus. Buktinya kalau kita wudu enggak pernah lihat orang. Buktinya kalau kita sholat enggak pernah lihat orang itu sholatnya sah atau tidak. Berarti ilmu fikih kita gunakan untuk diri kita sendiri. Tetapi kenapa kalau ilmu akhlak kok kita gunakan untuk menghukumi orang lain? Ini kan kualik malah. Seharusnya sama dengan fikih kita gunakan untuk diri kita sendiri. Wah, aku riya apa enggak, aku ikhlas apa enggak. Itu untuk diri kita sendiri, sama seperti ketika kita ngaji fikih. Kita gunakan untuk menghukumi ibadah kita sendiri sah maupun boten. Akhlak juga seperti itu. Kita gunakan untuk menghukumi akhlak kita bagus atau tidak. Bukan kita gunakan untuk menghukumi orang lain sehingga malah belajar akhlak malah semakin tidak berakhlak, gampang suudon, gampang ini, gampang ini. Kenapa? Ini karena akhlak itu kita gunakan untuk menghukumi orang lain. Harusnya sama seperti fikih kita gunakan untuk menghukumi diri kita sendiri. Urusan wong lintu terserah wis atine wong. Lanjutannya yang ketiga, wal kalamu summun qatilun. Ngomong, berbicara itu termasuk racun yang membunuh. Wa dzikrullah iryakuhu. Zikir datang Gusti Allah itu sebagai penawarnya. Yang lek akeh omongi, makanya wonten salah setunggal hadis riwayat Imam Bukhari ini bahwa aktarul khotayan nas luwih akeh-akeh keluputane menungso itu filisanihi di dalam ucapannya. Oke wong menungso itu keliru gara-gara ucapannya. Jarang tiang keliru gara-gara kupinge niku jarang. Tiang keliru gara-gara rambute niku jarang. Tiang keliru gara-gara jempole niku nggih jarang. Nggih enten gara-gara tangane mungkin enten. Tapi sing paling kathah menungso klintu niku gara-gara lesan. Jenengan tukaran mbek tangga misalnya. Gara-gara apa? Gara-gara kupinge kan jarang kan. Kupinge tangga iku mangkane cek apike misale, kan enggak enten. Tukaran mbek tangga gara-gara jempolane tangga nggih jarang. Tapi lah tukaran mbek tangga gara-gara omongane tangga, wah hampir di mana-mana niku kan. Jadi kebanyakan kekeliruan manusia itu filisani dalam ucapannya. Makanya al-kalam itu sumun racun yang mematikan. Penawarnya nopo? Zikrullah, zikir kata Gusti Allah. Makanya kanjeng Nabi dawuh, kenapa niku? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Apabila kalian semua iman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Lek iso ngomong sing apik, gak iso meneng wae. Daripada ngomong lancar-lancar, daripada ngomong ngrasani wong, daripada ngomong menyakiti orang. Kata Imam Syafi'i, sadurunge ngomong pikiran, kata Imam Syafi'i. Kalau omongan yang akan kamu keluarkan itu memberi maslahat, keluarkan, omong no. Tapi kalau omongan yang akan kamu keluarkan itu masih ragu-ragu kamu, itu maslahat atau madorot, nggak tahu, maka diamlah. Sampai kamu yakin bahwa yang akan kamu omongkan itu maslahat. Ini dawuhe Imam Syafi'i. Makanya kata ngomong itu nggih garai membunuh. Bisa jadi membunuh secara maknawi, bisa jadi membunuh secara dohiriyah hanya nih. Ono wong akhirnya dibacok mati temenan jadi gara-gara omongannya. Makanya omongan itu juga perlu dijaga. Kata Imam Syafi'i, pikiran dhisik.
Kalau omongan ini kira-kira bermaslahat, memberi manfaat, ya umat omongkan. Kalau sama ragu-ragu diam. Nabi Daud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, faliyakun khairon, au liyasmut, atau diam saja. Karena dengan diam itu orang nggak akan bisa menyalahkan kita. Wonten tiang niku meneng gara-gara kesolehannya. Wonten tiang meneng niku gara-gara ketidaktahuannya. Jadi macam-macam yang meneng. Yang pasti dengan diam niku nggak bisa diketahui wong iki pinter atau tidak. Tapi lek gara-gara ngomong bisa diketahui. Wonten yang ngomong bisa diketahui. Iki wong iki pinter apa enggak itu dari omongannya. Tapi kalau dari diamnya mboten saged. Tidak bisa kita mendeteksi orang itu pintar atau tidak dari diamnya. Jadi ngomong nomor 3 nih. Nomor 3 omongan ini termasuk racun dan penawarnya itu adalah zikir dari Allah. Termasuk salah satu penyebab kolbun kosi, hati yang keras, hati atos, itu adalah sering ngomong, kakean ngomong. Walaupun omongannya itu benar, apalagi omongannya itu salah. Lanjutannya racun yang membunuh niku wal umru kulluhu summun qatilun wa ta'at tiryakuhu. Usia manusia, umur kita ingkang diparingi datang Gusti Allah datang kita, ini semuanya itu adalah racun yang mematikan. Penawarnya bagaimana? Penawarnya taat. Makanya ada sebagian ulama yang memakruhkan minta doa panjang umur itu makruh. Kenapa kok makruh? Karena bisa jadi lek ndonga cuman panjang umur kok nanti dawa umure tapi tidak digunakan dalam taat, malah digunakan dalam maksiat, itu malah justru membahayakan. Makanya ulama dawuh lek kate njaluk panjang umur sing jangkep. Minta panjang umur fi taatillah, fi sihat wal afiyah, fi taatillah. Jadi ojo mek panjang umurnya ngoten niku kaya selamat ulang tahun ngoten niku. Tapi mintalah panjang umur yang sehat, yang barokah dalam digunakan untuk taat kepada Gusti Allah. Karena sarunnas man qala umruhu napa niku man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Salah wis umur itu, kenapa salah wis penggaweannya elek, dawa umure wisan lah. Mending aja dawa-dawa lek penggaweane elek kan ngoten nah. Lah niki umur yang panjang atau umur itu termasuk perkara yang bisa membunuh. Maka sing luwih sae napa? Apa kita dilarang minta panjang umur? Mboten, monggo. Tapi jangan hanya minta panjang umur saja, tapi dilengkapi dengan dalam keadaan sehat, barokah dan digunakan dalam taat kepada Allah. Harusnya minta doa panjang umur ngoten niku. Jadi tidak hanya murni minta panjang umur. Panjang umur mboten sehat nggih sumpek jenengan. Ana wong dawa umure tapi gak tangi-tangi. Ya sumpek tambahan. Maka mintalah panjang umur yang sehat, maaf pokok isi awal afiyah fi taatillah. Dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat kepada Allah. Itu coro tuntunan doa ketika minta diparingi usia yang panjang. Kalau hanya sekedar minta usia mawon, kan pangeran dikabul no dawa umure, tapi kondisinya kita juga nggak tahu. Kondisi ini dalam keadaan sehat atau boten, kondisinya dalam keadaan beribadah datang Gusti Allah atau boten, kita juga tidak tahu. Jadi yang pertama tadi kalau ini nomor 4. Jadi yang nomor 4 itu adalah umur, itu adalah racun yang membunuh, dan taat itu adalah penawarnya. Taat datang Gusti Allah niku tidak hanya kudu gerakan loh. Jenengan meneng-meneng mikir-mikir kuasane pangeran, mikir-mikir keagungane pangeran saatan,
Iku luwe apik timbangane ibadah suwe kula. 1000 rakaat napa 60 tahun ngoten. Nggih. Jadi mikir-mikir keagungane Gusti Allah. Mikir-mikir ciptaane Gusti Allah. Mikir-mikir keagungane Gusti Allah, mikir-mikir rahmati Gusti Allah, bahkan mikir-mikir siksane Gusti Allah, itu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat maupun 60 tahun ngoten supaya. Kenapa? Karena dengan gara-gara mikir orang niku malih perbuatannya bisa terjaga. Mikir ono swarga, mikir ono neraka, maka orang itu perbuatannya akan terjaga. Kalau orang itu gak mikir neraka, gak mikir swarga, gak mikir Gusti Allah, gak mikir malaikat, gak mikir setan, maka amburadul penggaweane. Maka penentunya dari mikir niku wau, ngangen-ngangen. Karena kan pahalanya ngangen-ngangen itu. Maka tidak harus kita ibadah dengan gerakan badan, bahkan hati kita juga bisa kita selalu kita hamil untuk ibadah datang Gusti Allah. Yang kelima, yang terakhir, yang termasuk racun yang membunuh niku wau, wa jami'us sanah sumun qatilun wa triyakuha syahru Ramadan. Yang terakhir yang termasuk racun yang membunuh niku 1 tahun. Berarti 12 bulan atau 11 bulan dan penawarnya itu bulan Ramadan. Jadi 12 bulan ini semuanya bisa menyebabkan orang itu terjerumus, bisa menyebabkan orang itu sibuk golek penggawean, bisa menyebabkan orang itu sibuk mencari maisha, mencari ekonomi, mata pencarian. Tapi Gusti Allah dikirim dikasih bulan yang menjadi penawarnya nanti Ramadan. Mboten napa-napa jenengan mulai toko Syawal sampai wah jelebut nyambut gawe tok misalnya. Mari ngono Ramadan sebagai penawarnya ini harus kita minum. Untuk apa? Gak keblinger. Lek Ramadane penawari ditabrak pisan. Malih kan penawari malian mangke. Makanya kata Imam Ghazali niku bulan-bulan atau waktu-waktu saat-saat yang istimewa itu seperti waktu-waktu yang ngeten lho. Intinya kalau supin nasi dia niku intinya ibadah niku padha mbek wong dagang. Intinya ngoten. Jadi kita harus bisa memprediksi dagang opo dan kapan waktunya dagang. Misalnya malam kacenge Riyadin ngeten iki. Maka ini kesempatan besar, peluang besar untuk berdagang. Kita harus bisa membaca keadaan. Jadi ibadah kali dagang niku padha. Imam Ghazali mengkiaskan ibadah niku dengan pedagang, tijar. Artinya apa? Harus bisa membaca waktu, harus bisa membaca suasana. Bulan iki wayahe dodol opo sing payu. Bulan ini wayahe dodol atau tidak. Misalnya kayak Idul Fitri ngeten atau poso ngeten iki dodol macam-macam makanan, kayak takjilan. Nanti kalau mendekati Ramadan dodol apa namanya? Dodol pakaian. Insya Allah Idul Fitri larisan pakaian timbangane wedhus. Tapi ketika Ramadan, Idul Adha larisan wedhus timbangane pakaian. Nah, itu harus bisa membaca bagi pedagang. Nah, bagi orang yang beribadah datang Gusti Allah terus Imam Ghazali juga harus bisa membaca. Ramadan ini sing apik. Bulan dalam 1 tahun ini bulan yang apik, yang mustajabah, yang penuh rahmat niku bulan nopo atau hari apa. Kemudian bacaan-bacaan atau amalan-amalan ibadah nopo yang sae ini juga harus kita tingali, harus kita prediksi. Sehingga walaupun ibadah kita niki koyoke saenake dhewe, bisa kencenge dhewe, tapi ketika kita itu ibadah di waktu yang tepat dengan amalan-amalan yang tepat, maka hasilnya lebih maksimal daripada tiang sing ibadah yang tidak memprediksi waktu dan ibadahnya. Untuk pokoknya dodol tok. Dengan orang yang bisa menentukan kapan jualan dan apa yang dijual. Walaupun penjualnya di momen-momen tertentu, Idul Adha terus, ini dodol iki, iki. Jadi dia tidak setiap hari jualan, tapi di momen-momen tertentu dia bisa berjualan. Dan yang dijual niku sesuai dengan kebutuhan. Maka hasilnya lebih maksimal daripada tiang yang jualan setiap hari.
tepak sing hari-hari tertentu justru malah gak jualan. Biasanya dodol pakaian tepak mulai posoan dodol misalnya. Mari Syawal kait buka maneh. Dengan orang yang jualan posoan apa kate riyoto, maka hasil keuntungannya lebih besar niku. Karung saja BHS itu 1 tahunnya di bulan Ramadan itu 10% melebihi. 50% omsetnya BHS di Ramadan itu. Berapa miliar gitu. Kemarin konten yang Trios dari bagian auditing BHS itu. Jadi 50% lebih itu didapat dari Ramadan. Daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini menunjukkan ketika seandainya justru ketika Ramadan nggak dodol kan malah bangkrut malah. Jadi harus bisa memprediksi akan jualan itu yang untungnya keras, laku keras dan apa yang dijual. Yang ibadah juga ngoten. Misalnya tepat Ramadan sing sae ibadah nopo. Kalau Ramadan insya Allah semuanya full sae wis. Entah niku sholat, sunnah, entah niku zikir, entah niku tadarus, entah niku nopo mawon, bahkan sampai tilem pun kan sae. Dari Ramadan. Kenapa? Karena itu sebagai penawar dari 11 bulan. Gusti Allah ndadosaken Ramadan itu sebagai penawar dari 11 bulan. Yang 11 bulan ini dianggap sumbun, dianggap racun, dan Ramadan ini dianggap penawar. Jadi mumpung Ramadan kita seandainya yang dagang, kita memiliki waktu yang sae untuk ibadah, sae untuk dagang. Tinggal kita maksimalkan. Mari Syawal turu tok maneh enggak apa-apa. Modalnya kan wis akeh ning Ramadan maneh kan. Jadi maksimal hasilnya. Lek iso nggih terus, lek iso. Lek iso misalnya termasuk bukan kategori yang sing ahli ibadah, sing sertifikasi ibadah, sing sertifikasi istiqomah, kita harus mengetahui kapan ibadah itu waktunya yang baik dan ibadah apa yang dilakukan. Walaupun tidur mboten apa-apa. Kan jare dawuh setan di kedek idza jaa Ramadan futihatil abwabul jannah wa uliqat abwabun nar dilihat ayat. Ketika Ramadan itu datang, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, setan dibelenggu. Itu ulama tafsir hadis, syarah hadis, ini tidak mengartikan setan dibelenggu terus setan nggak ada, mboten. Roto-roto ulama hadis menafsiri hadis setan dibelenggu di bulan Ramadan itu kebanyakan menafsiri ruang gerak setan itu terbatas. Bukan setannya dibelenggu terus nggak ada setan sama sekali, buat. Kalau nggak, kalau nanti diomongi guru kula, iya, dari sopo setan kano, dari sopo Ramadan kano setan. Mulai teko langgar, mulai teko masjid, kate sahur itu potongan jadi. Itu kan membuktikan ada setan jadi. Jadi bukan berarti setan itu dibelenggu di neraka, mboten. Ulama hadis menafsirinya itu ruang geraknya terbatasi. Kenapa kok ruang geraknya setan itu terbatasi? Karena menungsoni niki berlomba-lomba ibadah. Menungsoni berlomba, kate nggodho iki si A kate digodho tempat ibadah. Ibadah apa turu lah, kan kasih dong nggodho malah setan. Gara-gara poso akhirnya turu. Biasanya kena digodho. Nglakoni maksiat krana tilem, akhirnya gak kena digodho malah. Terbatasi ruang gerak. Yang senengane adu-adu misalnya, senengane rasan-rasan kalam ngoten niku sing biasa dijak omong-omongan turu. Akhirnya ana barenge turu pisan kan malah gak sida maksiat. Jadi maksudnya setan dibelenggu, ulama syarah hadis itu menafsiri, walaupun ada Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar tetap menafsiri dibelenggu secara dohir kalau Ibnu Hajar. Tapi ulama yang lain itu mengartikan ruang geraknya yang terbatasi. Terbatasi dengan apa? Baik terbatasi karena kemuliaan Ramadan atau terbatasi karena ibadah yang di bulan Ramadan. Jenengan misalnya kata sembayang hari Isya 5 rakaat rasa-rasan. Kata sembayang mantun Isya 10 rakaat rasa-rasan. Tapi lek Ramadan semangat. Ramadan semangat, akhirnya bisa ibadah. Kenapa? Karena momennya. Bukan karena emang, bukan karena suasana ini kan mendukung. Yang ibadah itu suasana mendukung, jenengan sembahyang piyambak di Rio, dino traweh di omah. Dengan traweh di masjid, keselan pundi, keselan di omah.
Kenapa? Suasananya enggak mendukung. Jenengan poso Ramadan, sak kampung poso kabeh, ambil poso sunat sak kampung poso diwian. Itu lebih berat sak kampung poso diwian. Ketok koncone ngombe, ketok koncone ngerokok, ketok koncone ngene kan macam-macam. Tapi lek ngeten iki padha nasib. Padha ngempeti. Jadi suasananya itu lebih mendukung. Suasananya lebih mendukung. Maka ibadah di bulan Ramadan ini rodo enteng daripada di bulan-bulan yang lain. Apa? Karena didukung oleh suasana. Poso Ramadan poso-posoe, traweh poso-traweh. Walaupun sing traweh enggak usah ngilono sing gak traweh, karena sing gak traweh niku nggih macam-macam. Kan sing gak traweh iku tepang golek nyambut gawe. Tepak ngurusi ekonomi keluarga. Lha tak kan maneh ngoten niku. Ana penggawean nek gawe jagan-jagan gawe tuku riyoyone anak. Sampean tegur gak traweh eman saulan pisan. Lah kalau traweh jenengan kate nukono sandang pangane anak Pak riyoyo ta. Kan mboten. Dengan dia wajib dalam mencari nafkah untuk anaknya. Ini sudah kersane. Ibadah sunnah. Syukur tidak trawehnya gara-gara gini. Wow, lah Pak traweh gara-gara jagongan. Beda ceritane kali ya. Jadi sing kita traweh ya wis kersane lah. Oh gara-gara jagongan, bu enggak sing traweh monggo. Sing kita traweh ya sudah kita traweh mawon. Nek saged tidak. Jadi orang salah niku dikandani bukan dirasani. Panggil yang kelintu, yang salah, nglakoni mungkar, nglakoni maksiat, itu dikandani bukan dirasani. Karena lek dirasani gak ngefek. Lek dikandani bek menawa nurut. Ati ngandani kawani ngrasani yo. Nah ini kan kali dadi omongan kalian. Jadi gak rukune kalian. Jadi kalau ada orang salah itu ya dikandani. Padha kandan-kandanan lah. Iki gak sembayang kandanono. Pak, sampean kulo eman, sampean wis meneng sabar gak sembayang, mbok yo sembayang eman. Sing dikandani nurut, sing situ yang ngandani pisan sampean yo Pak, sampean sedher sembayang, tapi senengane geger, senengane muring-muring, mbok yo sing sabar. Oh iya, lah kan padha kandan-kandanan kan penak, Bro. Salah kan sing dikandani muring-muring. Jadi padha gak masalah sing dikandani ngandani sampean dikandani. Sembayango sampean eman sampean wong wis sabar wis apik gak tekan pola yo mbok eman sembayango kan ngandani tapi diturut mari wonten sing situ ngandani pisan sampean iya sampean wis kerep jamaah tapi senengane larakno tangga ae yo mbok disimpen iya wis ta ijine gelem sembayang dalam keadaan wong sabar isine sing sregep sembayang mandeg gak ngelarani tangga kan padha kandan-kandanan iki lek ana tangga salah yang salah dikandani ojo tambah dirasani, ngandani mboten dirasani. Dirasani gak trimo, ngrasani mbane. Mandeg-mandeg dadi. Padha. Padahal ibadah sing paling enak niku napa? Ibadah paling enak niku dirasani. Ibadah paling enak niku dirasani. Jenengan sembayang tahajud tengah wengi durung mesti diterima pangeran. Yo ora diterima, lek mboten salah wis ngantuk. Kesel wudu sembarang adem, sembarang belum tentu diterima. Tapi coba jenengan tilem dirasani tangga. Minimal dosane kalong. Minimal dosane kalong mare jenengan sanjang nang tangga. Kok lek kate nang ngandani aku, lek kate ngrasani aku, lek bengi aku turu yo. Jadi jenengan tilem dosane kalong, kan penak. Tapi aja tangi terus bales ngrasani wisan. Jadi tolong menolong nggih. Jenengan dosane dikurangi wi tangga, jenengan ngurangi dosane tangga dengan cara bales ngrasani ne wae. Ibadah mumpung yang terakhir mumpung bulan Ramadan ini termasuk bulan yang menjadi penawar dalam satu bulan dalam satu tahun monggo kita maksimalkan di bulan Ramadan ojo arep-arep yo wonten salah setunggal ulama dawuh nek ana wong arep-arep yo niku yo gak duwe adab nang pangeran. Pangeran dikeki rahmat Gusti Allah ditokno dicurahkan di bulan Ramadan. Kok bingung ngenteni kapan entek Ramadan? Jadi Ramadan ini kan bulan yang dicurahkan rahmat Gusti Allah, maghfirah Gusti Allah, semuanya ridhone Gusti Allah didoakan di bulan Ramadan. Sing diparingi sinten? Sing diparingi rahmat, sing diparingi ampunan, sing diparingi ridho sinten? Menungso. Lah kok menungso ini bingung kepingin ndang tek Ramadan ini. Dan ini kan tidak beretika dari ulama.
gak duwe tata krama, mbek pangeran dikei diwelasi, malah si menungsone sing diwelasi njaluk arep-arep ndang entek Ramadane. Sing dihitungi Ramadane. Sing dihitungi Syawale, riyayane kurang 20 dina. Kurang 19 dina. Loh, kenapa dia tidak memaksimalkan bulan yang begitu penuh dengan maghfirah Gusti Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Gusti Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Gusti Allah. Ini harus kita maksimal. Dihitung mboten dihitung, awal riyaya dugi-dugi kiambak. Nah, ketika itu pasti akan datang, maka kita harus ngeman-ngeman yang akan habis. Makanya kata ulama niku, kata Ramadan entek nangis. Dari ulama, ojo kuatir Ramadan tahun mana mesti teko. Ojo nangisi Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan tahun depan pasti akan datang. Yang jadi masalah ketika Ramadan datang sampean masih ada atau tidak, itu yang jadi masalah. Jangan mikir ditinggal Ramadan susah. Kenapa? Karena Ramadan tahun depan pasti akan datang, pasti nih. Yang jadi pertanyaan, ketika Ramadan tahun depan nih dugi, kita masih ngikuti napa mboten? Kita masih nututi napa mboten? Ini yang jadi pertanyaan, bukan kepergian Ramadan yang jadi permasalahan, tapi ketika Ramadan tahun depan itu pasti datang, kita itu masih nutut napa mboten? Itu makanya mumpung sak mangken si wonten Ramadan di bulan yang penuh rahmat dan ampunan niki kita manfaatkan. Karena kita belum tahu ada kemungkinan, contohnya kayak saya niki tahun kemarin saya masih buka kali abah kula, masih sholat kali abah kula, mungkin sudah tidak. Abah saya sudah tidak ada, saya akan oleh maghrib dan wangsul karena saya sholat maghrib kali umi kula. Ini menunjukkan tahun kemarin orang tua saya masih lengkap, sekarang sudah tidak lengkap. Mungkin bisa jadi yang hadir di sini pun juga ngoten. Nah, mungkin masih ada di sini, tapi tahun depan sudah tidak ngumpul malih wonten mriki. Makanya mumpung masih ada kesempatan, monggo kita gunakan seperti dawuh Imam Ghazali bahwa ibadah itu seperti pedagang yang harus bisa memanfaatkan waktu kapan dagangannya laris dan dagangan apa yang harus dia jual niku wau. Kangoten percuma, bukan keuntungan yang didapat, tapi justru kerugian yang akan yang niku prami selama hidup wonten dunya niki wau. Al-Qatil wallahu a'lam.